ibu kita semuanya, orang tua kita semuanya, keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. Ya kan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Dalam teksnya itu maknanya umum. Air kehidupan. Bahasanya Allah mencukupi kebutuhannya. Logikanya airlah yang paling pokok. Maka simbolnya ma'an. Ya, tidak ruzan. Ya, tidak rus. Tidak ris, tidak upo, enggak sego. Kenapa kok ma'an? Itu kebutuhan mutlak. Semua kehidupan butuh air. Ya, di situ bermakna sangat umum. Kebutuhan jasmani ya masuk ma'an tok. Ya, ya butuh apa? Onde-onde. Ya, butuh apa ke gedang ya. Itu butuh rokok, butuh kopi ya. Itu bahasanya simbolis ma'an. Maknanya sangat mengglobal. Kebutuhan manusia dicukupi. Jikalau kita istiqomah di jalan Allah, syariatan, hakikatan, pasti ma'an hotako. Askoenahum itu kita oleh Allah dicukupi. Dicukupi. Maka bahasanya askoenahum. Aku ombeni. Ingsun ombeni. Siapapun orang yang istiqomah di jalanku. Jalannya syariatan, hakikatan, jasmani syariatan. Ya sholat, ya puasa, ya jumatan, ya haji, syariatan. Hakikatan tadi itu menjaga hati. Gimana jaganya? Ya sudah biat ya dilakoni. Dilakoni dawamul dzikri wukuh qalbinya. Paham tak? Paham ya? Itu maknanya umum. Kami ingat apa itu ada pabrik menggunakan ma'an ghodako ada. Pabrik di Lacam ngombe. Ma'an ghodako begitu. Iya itu Quran itu. Tahu nginum ada stempelnya ma'an ghodako. Aku nanti gak paham. Nganjuk menjombang. Itu Quran nih. Paham? Ya. Jadi bahasa simbol ma'an. Tidak rus, tidak nasi. Mengapa? Pokok adalah air. Nah ya, air itu kehidupan pokok. Dan semua makhluk butuh air ya. Ya, butuh air. Tidak ada manusia. Jadi keraguan itu dua hal. Yang menghantui pikiran kita kan dari hati ya. Sumbernya kan dari hati. Kalau hatinya itu pas, pasti pikirannya ikut kok. Kenapa kok pikiran ragu? Pasti hatinya belum pas. Masih ada kotorannya. Walaupun sedikit banyak. Jadi bahasanya dalam lebih tinggi, kurang yakin. Maka timbul ragu ya. Ya, kurang yakin. Timbullah keraguan. Kenapa kurang yakin? Ya pasti imannya itu kurang. Paham? Kok kurang? Ya itulah bermacam-macam. Yang sempurna kan tidak ada. Kecuali Allah. As-Somadu ya. Berarti ada kekurangannya manusia biasa. Padahal itu ya sudah sholat, sudah lengkap. Kok ragu-raguin ya? Nah itu disebabkan adalah yakinnya kurang. Yakinnya kurang karena imannya datang hilang. Itulah simbolnya keraguan. Iman kan begini, bergelombang. Qalbun. Sekarang mungkin 10 karat, besok tinggal 5 karat. Ya, itu iman kita. Gak pasti. Setelah puasa, kita mungkin penuh karatnya. 24 karat, 70 karat. Setelah puasa hilang, Ramadan hilang. Ya, kita lalu ya banyak bergaul, banyak makan, kemana-mana berkurang imannya. Contohnya malas membaca Quran, malas berjamaah. Contohnya itu, nggak usah orang lain, diri kita. Itu contohnya imannya berkurang. Cara air ini, airnya berkurang, nggak penuh.
maka hawa akan masuk. Masuk akal dalam teori fisika? Kalau airnya penuh, maka hawa nggak ada. Hawa nggak ada, maka full imannya, yakinnya kuat, ragu hilang. Ini semakin ya lengah, berkurang imannya, maka yakinnya berkurang. Yakin berkurang, maka mamangnya akan masuk lagi. Mengapa? Hawanya banyak, airnya kesat. Masuk akal? Di teori dalam buka dalam kitab Ihya. Itu teori fisika menggambarkan hati. Itu masuk akal. Jadi semakin airnya penuh, maka hawa tidak ada. Hawa hilang aja, penuh airnya. Ya, maka yakinnya kuat. Keraguan menipis. Masuk akal? Nah, itu. Ya, ini yakin juga ada 7 tingkatan. Yakin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu keyakinan. Gak bodoh ya kan? Masuk akal? Kenapa gak bodoh? Karena imannya gak sama. Iman ada 70 tingkatan, itu iman. 70 tingkatan. Gak sama ya? Oh gak sama. Itu semua kehendak Allah. Semua kehendak. Walaupun gurunya sama, kitabnya sama. Beda keyakinannya. Mengapa? Beda keimanannya. Maka ragu-ragu juga beda. Masuk akal? Nah, itu. Ya. Betul itu. Jadi mengapa hati kita kok bolak-balik ya? Pas dengan namanya kolbun bolak-balik. Jadi kalau kita urusan dunia itu penting. Ingat niatnya, dunia untuk akhirat. Dunia untuk Allah. Itu awal kita ngurus dunia, bukan untuk diri kita. Dunia adalah untuk akhirat. Sebagai mazro'ah, media untuk menanam lil akhirat. Itu untuk menipiskan keraguan. Dunia adalah lillah. Dunia kan milik Allah. Harus juga lillah. Itu untuk menipiskan keraguan-keraguan dalam kita berupaya usaha tentang dunia. Dunia kan minallah. Minallah. Hakikatnya harus lillah penggunaannya. Lillah. Yang kedua minimal lil akhirat. Tujuan hidup jangka panjang. Itu untuk menipiskan keraguan. Paham? Contoh kita kerja waktu zuhur, ya kalau nggak sempat nanti tetap ingat tak jamak. Paham? Itu bentuk ingat kepada Allah. Kalau ada kesempatan dahulukan. Paham? Dunia penting, ingat, tapi goalnya adalah bukan untuk dunia. Dunia sangat penting sebagai mazro'ah media. Untuk menanam, untuk beramal. Goalnya apa? Lil akhirat. Lil akhirat, bukan lil dunia. Kenapa kok bingung? Pasti adunya lil dunia. Adunya lil nafsi, itu pasti bingung orang. Galau, mudah galau. Ya tepat, ya adunya lillah. Adunya lil akhirat, untuk kehidupan hidup jangka panjang. Jangka panjang adalah kehidupan akhirat ya. Kan begitu? Paham kelas? Jadi untuk menipiskan kita niat kerja cari dunia penting. Ingat media. Tujuannya apa? Al-baqi lil akhirat. Untuk modal, bekal jalan menuju Allah. Paham ya? Bekal jalan menuju Allah. Butuh dunia. Ya, kalau kita ke Ngoro butuh sepeda ya. Oh, pakai sepeda. Oh, pakai mobil bekal. Kita ke Mekah Madinah butuh pesawat. Oh, modal bekal menuju akhir. Paham ya? Itu untuk menipiskan. Jadi niat cari dunia silahkan. Bismillah.
BG Media, bahasanya mazra'atul akhirah di dunia. Jadi tempat untuk amal, menanam. Panennya jangka panjang diutamakan. Kehidupan abadi ya diutamakan. Itu orang yang cerdas. Masuk akal. Itu. Di dunia kan berapa tahun? Paling 50, 60, 70 ya, 100 ya. Ya, jangka pendek itu. Jangka pendek itu sebagai modal menanam jangka panjang. Jadi pahami? Mau kelas? Ya. Jadi untuk menipiskan keraguan-keraguan biar enggak teman-teman bolak-baliknya, ya kita harus punya niatan melangkah. Kerja apapun niatnya sebagai kerja media ibadah. Paham ya? Itu namanya muamalah. Di pasar muamalah, ngojek muamalah, ibadah muamalah, pabrik muamalah. Itu. Niatnya kerja, tapi dalam hati itu ibadah. Bagi media ibadah. Media kan bukan tujuan ya. Bukan. Tujuannya pasti lil akhirat, lillah. Itu orang yang cerdas. Paham? Untuk menipiskan keraguan-keraguan bolak-balik hati itu. Silakan kerja keras, silakan kaya raya. Ingat. Itu. Hubbud dunya lillah, hubbud dunya ma'allah, hubbud dunya lil akhirat. Ada lagi ya? Monggo. Bon. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'akbaha min waqtihi. Qala dawuh sapa Syekh Al-Jilani, dawuhnya menukil an Luqmana Al-Hakim alaihi salam. Annahu siduhune Luqman Hakim iku qala dawuhi ngomongi. Sapa Luqman Hakim libni maring anak lanang Luqman Hakim. Dawe ya bunayya kama tamarrado wala tadri kaifa tamarrado hakadha tamutu wala tadri kaifa tamutu ahdirukum wanhakum wa ma tahdaruna wala tandahuna ya ghaibina anil khairi mashghulina bidunya an qaribin tasubbun alaikum ad-dunya tahnukuhum wala yanfa'ukum ma jama'tumuhu min yaddiha wala ma taladattum biha bayakunu jami'u dzalika wabalan alaikum fadhurubani lil jilani al-mahtutati. Itu ungkapan dari Luqman Hakim pada anaknya. Ini makamnya di daerah Tomtom. Tomtom itu ya sebelum kota lama Iskandaria. Itu makam Luqman Hakim. Makamnya Luqman Hakim itu di daerah Tomtom. Dekatnya makamnya Nabi Daniel. Terus sebelum kota lama Mesir itu di Iskandaria ada ke Tomtom itu. Jejer dengan makam Nabi Daniel. Ada makamnya. Luqman Hakim di Mesir. Luqman Hakim di situ menjelaskan kepada anaknya tentang orang yang kurang tahu dirinya, orang kurang tahu waktunya, mengetahui dirinya. Maka dijelaskan, diibaratkan Luqman Hakim menuturi anak lanangi. Ya bunayya kama tamarradu tadri.
wahai anakku, kama tamarodo. Kalau marodo sakit ya, tamarodo pura-pura sakit. Maridun sakit. Kalau ada taknya, pura-pura sakit. Wah repot pura-pura ya. La tadri kaifa tamarodo. Orang yang pura-pura sakit itu nggak tahu bagaimana dia kok bisa pura-pura sakit. Hakana tamutu, la tadri kaifa tamutu. Bagaimana dia pura-pura mati dan dia nggak tahu bagaimana dia mati. Pura-pura. Ahdirukum manhakum mama tahduruna wala tandahun. Maka jagalah dirimu, jangan sampai terjadi itu. Kita nggak boleh hidup dengan penuh pura-pura. Penuh pura-pura. Itu repot pura-pura itu. Repot ya. Pura-pura ngantuk, pura-pura ya bisa kan repot pura-pura. Pura-pura ngantuk ya. Pura-pura tidur. Jangan digugah pura-pura tidur. Itu gampang digugah ya. Pura-pura tidur. Ya pada digugah enggak digugah. Ya pada digugah ya. Tidur pura-pura tok. Dikasih tangi. Repot ya. Pura-pura tidur. Digugah enggak tangi-tangi dia pura-pura. Masuk akal? Pura-pura sakit. Coba nambani pura-pura sakit. Bingung nambani. Ya ghaibina an khairin. Ya di situ dia dijauhkan dari kebaikan-kebaikan. Orang suka pura-pura. Pura-pura. Pura-pura itu kenapa? Karena dia disibukkan hatinya, akalnya bidunya. Bidunya. An qaribi tasibu alaikum ad-dunya tahuknukum, dan dia ya dengan disibukkan dengan dunia maka timbullah tahnukum, kehidupan semakin sempit, maka suka pura-pura. Bocah basi bahasanya. Tak bocah basi, enggak apa adanya. Banyak ya. Itu. Wala fa'ukum ma jama'tumu min yadiha. Orang itu maka apapun yang dalam dirinya pasti dia kurang berguna, kurang manfaat. Mengapa? Suka pura-pura. Yang kedua, wama ta'alatum biha, dan dia tidak bisa menikmati apa yang didapat karena pura-pura. Bisa menikmatilah pura-pura. Gitu. Yang ketiga, bayakunu jam'u dalika balan alaikum. Bahkan apa yang mereka kumpulkan dunia akan petaka baginya. Iku ma akbaha waktunya hanya suka pura-pura. Dunianya dengan pura-pura. Jadi pahami. Jadi ma akbaha min waktihi. Dijelaskan oleh anak, nuturi anaknya jangan suka pura-pura. Itu tidak baik. Tidak ada manfaatnya, membahayakan dirinya, menghabiskan waktunya. Paham? Itu biasanya orang pintar, suka pura-pura. Kan main otaknya, suka pura-pura. Bikin sandiwara. Ya, itu. Dan itu mudah dilihat. Pura-pura itu. Bahasanya, ya pinjam nama pura-pura. Pinjam wajah pura-pura. Pinjam topeng pura-pura. Kan begitu? Ya. Pinjam nama, buat topeng. Ya. Tak punya nama. Dia punya nama, dia nggak punya nama. Begitu. Jadi tiap ngomong pinjam nama ini. Kan pura-pura ya. Dia ngomong pakai topeng ini. Kan pura-pura. Banyak ya. Gitu. Jadi dia punya nama kan nggak digunakan.
jenenge wong ya. Mengapa? Oh, dia suka pura-pura. Nggak mau apa adanya. Dia kan punya wajah. Ya, pinjam wajahnya orang. Ya, cari wajah. Ya, menampakkan dirinya. Itu suka orang pura-pura. Itu hidupnya bahaya. Orang yang kurang percaya diri, pasti orang suka pura-pura. Hidup nggak mau apa adanya. Oh, di Pemda ya topeng Pemda, ya. Ya, di desa topeng desa. Di kampus ya topeng kampus. Kan topeng ya? Tahu topeng? Temen wajahnya pura-pura. Itu nggak boleh, bahaya. Yang baik apa adanya tampakkan. Itu berupaya. Orang yang gentle, gak suka pura-pura. Ya, sudah punya nama sendiri ya. Kok cari nama? Ya, Bambang, cari nama. Ada ya? Cari nama. Namanya Sito Arjo, cari nama. Gak usah lah. Bisa nggak pura-pura. Ya Dik, cari nama. Itu contoh orang suka pura-pura. Cari wajah, pinjam wajah, ya, pinjam topeng ini, topeng itu contohnya orang suka pura-pura. Itu sejelek-jeleknya seseorang. Karena banyak ya, banyak. Dari kelompok yang elit sampai yang alit di jalan ya, pakai topeng, itu kan pura-pura ya. Itu kan sampai itu kasihan itu kan banyak ya jalan-jalan itu kan kasihan pasti orang itu disibukkan dengan dunia, orang yang suka pura-pura. Cek itu pura-pura ya, mau pura-pura teman, pura-pura sibuk, ya, nggak pura-pura, ya, pura-pura, ya, itulah yang pura-pura. Pasti hatinya masyhul bidunya. Tidak temui temannya, nggak mau, sibuk, kan pura-pura sibuk. Kan pura-pura ya. Lupa dengan temannya, sibuk, kan pura-pura. Itu repot ditambah nih, pura-pura. Ya, repot nanti itu. Nggak apa adanya. Repot ditambah nih. Karena ada topengnya. Pinjam wajah, pinjam nama. Kok dibuka gampang. Buka hatinya. Banyak ya, itu sekali. Itu mengingatkan kita. Itu sindirannya Luqman Hakim kepada anaknya untuk kita semuanya. Enggak boleh suka pura-pura. Nah, begitu kalau nggak santri kok turu tak gua gampang. Mudah. Bahkan tak dia tidur tak itu bisa bangun. Dilihat aja. Tenanan tidurin, pura-pura nggak bisa. Nggak bangun. Pura-pura tidur, repot dibangunkan. Itu masuk akal. Repot untuk diajak baik itu orang pura-pura. Itu santri, kami begitu ngecek santri kalau bukan melek tak cek itu tidurnya. Baik buruknya tak cek tidurnya santri itu. Bukan melek enggak. Taatnya turunnya taat enggak. Ini karena pura-pura. Suka pura-pura. Itu menutup hakikat dirinya. Bang. Silakan tanya. Iya. Jadi ini mengingatkan kepada kita, dicontohkan pura-pura sakit. Ya.
pura-pura mati, ya, pura-pura loro repot ya, repot pura-pura mati, jadi nggak mati, pura-pura mati, ya repot ya, pura-pura loro begitu. Tadi itu umumnya kalau dia niatnya nggak mau diajak kejahatan, langsung aja. Jadi dialihkan, kami punya kewajiban lain begitu. Itu tegas ya, kewajiban lain. Ya begitu. Kalau kamu ada beberapa hal yang nggak mungkin kami lakukan, baik saudara ya, tetangga ngapunten kula tasik niki. Contoh di tetangga keri ngapunten kok sik mucal. Sik sorokan, kan jelas ya. Itu lebih baik. Dialihkan kewajiban lain. Kemarin waktu diundang wisuda di SMK ngapunten Yai kula wonten derek gada damel. Bon. Enggak datang ya SMK. Ya benturan enggak bisa. Ngapunten. Kalau enggak suka pura-pura apa adanya, tetap kami alihkan yang kebaikan. Paham ya? Tetap aja tegas begitu. Ngapunten. Banyak kewajiban lain. Itu untuk menipiskan biar kita nggak hanyut suka pura-pura. Suka pura-pura punya uang, suka pura-pura kaya, pura-pura loman. Kan repot ya pura-pura. Ini kan contoh dua, pura-pura sakit, ya, pura-pura mati. Jadi pura nambahnya juga sakit ya. Sehat aja nih. Tuh apa kak? Tetap aja pura-pura ngeluh. Jadi nggak ngeluh, pura-pura ngeluh, wah repot itu. Ya. Yang bahaya itu pura-pura miskin. Ya. Dia cukup pura miskin. Minta apa itu? Raskin apa? Surat apa? Ya itu jiwanya umumnya kita itu. Itu umumnya kita. Pura-pura miskin. Pura-pura miskin. Itulah kita malu. Jadi akhirnya kan bukan haknya diambil. Karena pura-pura miskin. Biar dibantu. Pura-pura miskin biar dapat ini. Anda sembako ya. Jadi sawah akeh pura-pura sembako kan pura-pura. Kan repot ya. Itu dampaknya kurang baik. Orang suka pura-pura. Paham? Kita berupaya dialihkan itu. Dialihkan. Yang tepat itu dialihkan. Jadi orang yang tidak suka apa itu mudah dia kebaikan. Mudah untuk kebaikan. Kalau suka pura repot sekali. Dan nutupi nafsunya pura-pura repot. Sudah punya jiwa raskin, nggak mau raskin, nggak mau sugih, jauh miskin ya. Ya repot nih pura-pura miskin ini ya. Ya, pura-pura miskin, seakan yang miskin betul nggak uman ya. Karena pura-pura itu, ya seakan. Nah, akhirnya diamuk kades salah apa? Salah guna. Kurang tepat sasaran itu karena banyak orang pura-pura. Ya, itu kasihan. Umur wis selawe yatim piatu repot ya. Pura-pura yatim piatu, pura-pura kan repot pura-pura. Enggak mau apa adanya. Itu merepotkan orang banyak. Ada lagi. Nggih. Hampir sama dengan pertanyaan Asto. Apakah pura-pura itu tidak selalu baik ya? Padahal kalau kita misalkan apalagi kita di dunia misalkan pekerjaan sales ya, sales itu kita kan muka tuh harus muka banyak, tidak hanya satu. Ada mengikuti A, mengikuti B, mengikuti C, untuk mendapatkan supaya ya tujuan yang kita capai itu bisa dapat. Iya. Apakah itu juga nggak baik? Enggak. Maksudnya itu jiwa sales ya, kan harus punya jiwa birun, networking, jejaring. Maka dia tidak pura-pura tidak mengikuti.
mengikuti apa yang bisa layani. Nggak apa-apa enggak mengikuti pelanggan. Itu jiwa marketing. Mengikuti ya, kan dia pelayan. Pelayan mengikuti apa dilayani, menyesuaikan. Menyesuaikan apa yang dilayani. Itu orang yang ya marketing, jejaring, networking ya. Itu kan ya enggak pura-pura enggak, mengikuti dari pelanggan. Biar laku, ya. Biar baik, menyesuaikan. Enggak pura-pura enggak itu. Enggak pelin-pelan menyesuaikan. Oh, market ini maunya. Ini maunya kan beda-beda ya, beda-beda. Tidak pelan-pelan enggak menyesuaikan. Menyesuaikan dengan yang dilayani. Paham bang? Enggak itu bukan pelin-pelan bukan. Jadi, 1000 wajah boleh menyesuaikan. Bahasanya menyesuaikan yang dilayani. Contoh kami dalam bahasa-bahasa di kampus ya dengan bahasa kampus, wajah di kampus. Ya, kalau di diniyah ya wajah diniyah, bahasa diniyah. Ketemu orang petani ya bahasa petani, wajah petani. Kan begitu? Ketemu tukang-tukang ya bahasa tukang. Itu kan nggak pelan-pelan, menyesuaikan. Menyesuaikan. Itu bahasanya balaghah biar muqtadul hal. Hal itu. Paham? Jadi itu dalam bahasa konteks ilmuwan ya itulah namanya hifdzul hal. Afdhalul amali hifdzul hali. Jadi menjaga hal, menyesuaikan siapa dilayani. Paham? Dengan pakai wajah, dengan pakai bahasa kan menyesuaikan ya. Menyesuaikan biar mereka tetap kita bisa jejaring. Paham? Itu bukan termasuk bukan, menyesuaikan. Ngomong ya, menyesuaikan. Gak kaku ya, si tok gak begitu. Gitu. Contoh Mbah Yai, menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Begitu kami waktu di gereja ya bahasa gereja. Pakai Injil. Waktu diundang dia pakai itu jelasan. Waktu ada apa itu di Bromo, dia pakai bahasa sana Hindu. Oh ini menyesuaikan. Yang dimong